Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang poin penting pada Boruto chapter 81. Salah satu poin penting yang harus kita bahas adalah, di mana keberadaan dari Uchiha Sasuke yang merupakan sang guru dari Boruto. Dari semua bocoran yang telah ada, tak ada satupun wajah Sasuke diperlihatkan dalam setiap halamannya. Ini menimbulkan banyak keresahan dan kita akan mencoba membahasnya. Tapi poin penting lainnya, juga akan admin bahas di dalam video ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Dan sediakan secangkir teh panas atau cemilan, untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Dan bagi yang sedang bermalam mingguan, jangan lupa untuk nonton video ini setelah kesibukan kalian selesai. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Seperti yang kalian ketahui, manga Boruto terbaru yakni chapter 1 atau 81, akan rilis pada tanggal 21 Agustus bulan ini. Akan tetapi, hampir semua orang telah membaca ceritanya di beberapa media sosial versi yang bajakan. Tapi tetap saja itu masih versi buatan dari fans sendiri dan untuk manga secara resminya, bakalan dirilis 2 hari lagi dari sekarang oleh official Boruto. Jadi untuk terus mendukung langkah seri Boruto terus meroket, jangan lupa untuk baca manga versi originalnya dari tim Masashi Kishimoto Sensei. Jika sudah, mari kita kembali ke pembahasan video ini. Pada beberapa adegan di chapter 81 ini, kita telah melihat bahwa semua orang telah terkena kemampuan Zeno milik Eida. Hal itu membuat ingatan mereka berubah dari yang awalnya Boruto merupakan anak Naruto, sekarang berubah menjadi orang luar Konoha. Sementara Kawaki yang awalnya orang luar, sekarang berubah posisi menjadi Boruto yang tidak lain adalah anak dari Naruto. Namanya juga berubah dari yang tidak mempunyai marga klan di belakangnya, menjadi Kawaki Uzumaki atau Uzumaki Kawaki. Yang jelas bahwa kehidupan mereka berdua, telah ditukar oleh kekuatan maha kuasa milik Eida. Lalu Kawaki menyebarkan informasi jika Naruto, telah mati dibunuh oleh Boruto. Informasi ini tersebar ke seluruh desa Konoha dan pada akhirnya, Boruto dijadikan buronan oleh mereka. Bahkan seorang Shikamaru juga ikut terpengaruh sehingga dia percaya kalau Naruto telah mati dibunuh oleh Boruto. Itulah mengapa dia akhirnya terpilih untuk menjadi Hokage ke-8, menggantikan Naruto untuk sementara atau sampai seterusnya. Namun, beberapa keanehan sempat terjadi menurut pernyataan dari Sarada. Dia mengatakan pada awal semua orang terkena jurus omnipoten, orang-orang masih merasa aneh dengan fisik maupun kekuatan yang dimiliki Kawaki. Banyak ninja kemudian bertanya-tanya jika Kawaki adalah anak dari Naruto, mengapa tubuhnya telah dimodifikasi oleh organisasi Kara. Shikamaru pun selalu bertanya mengenai apa yang terjadi pada Momoshiki di tubuh Kawaki. Mungkin menurut sebagian orang, cerita Boruto time skip ini agak sedikit membingungkan. Perlu kalian ingat bahwa Kawaki yang sekarang, adalah Boruto dan begitu pun sebaliknya. Jadi, Shikamaru merasa aneh kenapa Momoshiki di tubuh Kawaki tiba-tiba menghilang. Dan Sarada sempat berkata akibat Eida yang selalu mengaktifkan omnipotennya, keanehan yang dirasakan warga desa perlahan menghilang. Mereka pada akhirnya tidak peduli lagi dengan kontroversi yang dimiliki oleh Kawaki. Inilah yang dikatakan Sarada ketika berbicara dengan Sumire, yang juga tidak terpengaruh oleh kekuatan Zeno milik Eida. Lalu di sisi yang berbeda, Himawari merasa jika Boruto yang saat ini telah menjadi Kawaki, tidak mungkin menjadi pelaku pembunuhan ayahnya. Hima sangat paham bila pengkhianat itu, sangat menyayangi ayahnya dan pernah mengorbankan diri demi melindungi mereka. Hima mengaku ke tim Shikadai dengan wajah murung sambil berkata, aku ingin membantu Boruto. Walaupun orang-orang menganggap jika dia pelaku yang telah membunuh ayahku, ungkapan itu tetap berbeda bagiku. Ada sebuah bayangan yang tampak berbeda di kepalaku mengenai Boruto. Hal ini selalu terbayang jelas bahwa dia, mungkin bukan pelaku yang sebenarnya. Aku pikir apa yang kalian percaya bahwa dia yang membunuh ayahku, mungkin adalah suatu kesalahan besar. Itulah ungkapan hati dari seorang anak Naruto, yang sekarang menjadi yatim piatu dengan keadaan menyedihkan. Jadi pada posisi ini, Hima masih tidak percaya dengan informasi tersebut. Dia pun masih memiliki firasat jika ayahnya, masih hidup di suatu tempat yang masih belum diketahui. Dari sini kita dapat menilai bahwa naluri seorang anak, memang tidak dapat dianggap remeh mengenai firasat tentang orang tuanya. Pada chapter 82 nanti, kemungkinan besar kalau Hima akan mencari beberapa informasi tentang orang tuanya. Poin penting berikutnya adalah, Boruto datang ke desa tanpa Sasuke. Nah pada adegan di akhir chapter 81 ini, Konoha tiba-tiba diserang oleh pasukan Jubi milik Kode. Dia membawa pasukannya melalui tanda cakar miliknya, dan masuk ke desa lalu menyerang beberapa orang.
Ternyata sebelum dia menyerang desa, Kode sudah sering menaruh tanda cakarnya di dalam Konoha. Informasi ini muncul dari seorang Jonin pada divisi pencari milik desa Konoha dan dia berkata, Kode selalu dekat dengan desa namun dia tidak pernah menyerang. Entah apa yang dipikirannya tapi aku mendengar sebuah kabar kalau dia memiliki ribuan tentara yang siap untuk menyerang Boruto. Dia ingin membalas dendam padanya dan mungkin itulah yang menjadikan tujuannya lebih besar dibandingkan hanya menyerang Konoha. Nah dari perkataannya tersebut kita dapat mengambil kesimpulan kalau Kode sudah sering datang ke desa Konoha namun tidak pernah menyerang. Lalu dia pun akhirnya menyerang dan menemui Sarada di desa. Dia mengaku telah mengejar Boruto selama 2 tahun dan dia merasa bosan lalu pergi ke desa Konoha. Kode tahu jika Boruto akan datang ke desa jika dia memulai penyerangan. Kemudian Boruto pun datang dengan muncul di atas Kode sambil menginjak wajahnya. Terlihat bahwa Kode memiliki bekas sayatan di mata kirinya dan mungkin dia sudah pernah bertarung dengan Boruto ataupun Sasuke selama 2 tahun itu. Disinilah sebuah fakta akan terungkap tentang di mana sebenarnya Sasuke. Seperti yang kalian ketahui, Boruto datang sendiri ke desa dan seperti menggunakan jubah milik Sasuke. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah itu memang benar merupakan jubah milik Sasuke? Karena bisa jadi, Boruto sendiri juga memiliki jubahnya sendiri yang dia gunakan untuk menyembunyikan identitasnya. Jangan lupa bahwa Boruto adalah buronan semua desa dan oleh karena itu, wajar jika dia mempunyai jubahnya sendiri. Dan untuk Sasuke, kemungkinan dia sedang berada di tempat yang berbeda. Suatu tempat yang saat ini, masih dirahasiakan oleh Masashi Kishimoto Sensei. Jika memang ada teori bahwa dia mati dalam pertempuran melawan Kode, maka ungkapan tersebut mungkin benar dan juga mungkin tidak. Jangan sampai hal ini membuat kalian overthinking, dan membuat asumsi yang berlebihan mengenai Sasuke. Sepertinya Masashi Kishimoto sedang menempatkan Sasuke di tempat yang berbeda. Kemarin, ada sebuah gambar manga yang memperlihatkan Orochimaru berjalan dengan Sasuke. Tampilan Sasuke tersebut mirip ketika di movie Naruto The Last. Akan tetapi setelah ditelusuri lebih jauh, gambar tersebut kemungkinan besar merupakan fan art saja atau hoax yang dibuat oleh fans. Jika gambar tersebut berasal dari pihak official Boruto, maka gambar itu akan muncul dalam spoiler manga Boruto chapter 81, yang telah dikeluarkan oleh leakers Boruto kemarin. Tapi jika benar Sasuke sedang pergi bersama dengan Orochimaru, mungkin teori itu bisa kita pegang. Apalagi Sasuke sebelumnya, pernah berlatih dengan sang Sannin itu ketika meninggalkan desa Konoha. Dan mungkin saja, mereka sedang bersama melakukan sesuatu yang berkaitan erat dengan karma milik Boruto. Seperti yang kita tahu bahwa Orochimaru pandai dalam hal sebuah segel seperti itu. Dia memiliki segel kutukan yang cara kerjanya mirip dengan karma, dan itu mungkin menjadi jawaban kalau Sasuke pergi ke tempat Orochimaru. Akan tetapi, ini masih sebuah prediksi saja dan semoga pada chapter kedepannya, Sasuke masih diberitakan hidup dan muncul di desa Konoha. Dan poin penting yang terakhir adalah, bagaimana nasib Hokage ke-7 dalam dimensi milik Kawaki. Seperti yang kalian ketahui, Naruto harus mengalami nasib buruk setelah apa yang terjadi pada chapter 77 yang lalu. Seperti yang kalian ketahui, Naruto saat ini telah disegel oleh Kawaki ke dimensi Daikokuten miliknya. Waktu di sana, sama sekali tidak berjalan dan seperti membeku yang membuat Naruto dan Hinata tidak akan merasa lapar ataupun menjadi tua. Pada chapter 77 kemarin diperlihatkan bahwa Kawaki saat itu datang di hadapan Boruto dengan penuh emosi. Dia menarik kerah baju milik Boruto sambil bertanya, apa yang sedang kau rencanakan Momoshiki? Boruto kebingungan dan berkata kalau Momoshiki tidak muncul saat ini. Namun Kawaki tetap bersikeras untuk bertanya tentang tujuan Momoshiki yang sekarang. Shikamaru mendengar apa yang terjadi melalui radio suara mereka. Dia berkata, mundurlah Kawaki dan lepaskan Boruto sekarang juga. Kawaki kemudian berkata, dengarkan aku bahwa saat ini, Momoshiki sedang merencanakan sesuatu hal menurut firasatku. Shikamaru lalu menyuruhnya untuk diam dan mengingat wajah sedih Naruto, ketika Kawaki ingin membunuh lagi seorang Boruto. Kawaki menyadari hal itu dan melepaskan kerah baju Boruto, lalu ingin pergi ke rumah sang Hokage ke-7 secara rahasia. Shikamaru menyuruh unit sensor untuk melacak keberadaan Kawaki, dan selalu mengawasi dirinya setelah meninggalkan tempat itu. Namun, pihak unit sensor melapor bahwa mereka tak bisa melacak cakranya. Hal itu disebabkan Kawaki telah menghilangkan cakranya, agar tidak dideteksi oleh tim pelacak milik Shikamaru. Di sana ada Hinata dan Naruto yang hendak makan siang, secara tiba-tiba didatangi oleh Kawaki. Di momen tersebut ada tim unit sensor yang menjaga rumah Naruto namun, mereka tidak merasakan cakra Kawaki berkat teknik miliknya. Kemudian percakapan mereka pun dimulai dengan Kawaki, menyinggung soal rasa terima kasihnya kepada Naruto.
Dia berkata seperti ini, aku tahu bahwa aku sering mengatakan ini tapi, aku sangat berterima kasih padamu. Kau telah mengubahku dari anak brengsek yang hanya sebuah fasal, menjadi seperti sekarang ini. Aku adalah zombie yang tak punya alasan untuk hidup, dan kau datang memberikanku sebuah kehidupan. Naruto lalu menjawab, kau sangat berlebihan Kawaki dan menurutku, awalnya kau memang merupakan anak yang sangat baik. Orang baik yang rela mengorbankan dirinya untuk melindungi orang lain, seperti yang kulakukan pada Himawari. Kawaki kemudian melanjutkan perkataannya. Aku akan melakukan apapun untuk melindungimu, bahkan walau aku harus mati tanpa ragu. Duniaku berputar pada dirimu hingga hak itu, membuat diriku sendiri cukup terkejut. Tapi, dunia yang kita tinggali ini penuh dengan sampah dan umumnya, orang baik sepertimu yang akan mati lebih dulu. Selama sampah raksasa seperti Otsutsuki masih berkeliaran, kau akan mati lebih dulu. Mau seorang shinobi atau bukan, kau tak punya pilihan kecuali untuk mati. Aku sungguh tak ingin kau mati jadi aku telah memutuskan untuk menghancurkan semua Otsutsuki. Aku akan memakai kekuatan mereka sendiri untuk membasmi mereka semua. Naruto terkejut dan tahu bahwa salah satu Otsutsuki yang Kawaki maksud adalah Boruto. Mendengar perkataan itu, Hinata respect dan langsung menampar Kawaki. Kawaki terus mengoceh dan mengatakan bahwa dia telah mengambil keputusan untuk membunuh Boruto juga. Karena dia tahu kalau Naruto tak akan bisa melakukannya dan itu hanya membuat waktu terus berjalan ke arah yang diinginkan Momoshiki. Kawaki tidak masalah akan dibenci oleh Naruto bahkan untuk selamanya. Naruto kemudian berdiri dan marah sambil berkata, aku tak akan membiarkanmu melakukannya. Jadi kau harus melangkahi mayatku dulu sebelum kau bisa menyentuh Boruto. Namun secara tiba-tiba Kawaki mengeluarkan teknik Sukuna Hikona, lalu mengirim Naruto dan Hinata ke dimensi Daikokuten. Dia berkata setelah semua ini selesai, kau boleh membunuhku Tuan Hokage. Jadi kau tunggu saja di sana sampai saat itu tiba. Nah sikap kurang ajar plus biadab dari Kawaki ini, menimbulkan banyak masalah di desa Konoha. Dia tidak bisa mendiskusikan apapun atau mencari sebuah cara, agar Momoshiki tidak bisa bangkit lagi. Kawaki malah memaksakan keegoisannya sendiri, demi melindungi seorang Naruto. Akibatnya, sang Hokage harus berada di sana bahkan sampai Kawaki dan Boruto berumur 16 tahun. Atau lebih tepatnya saat 4 tahun pelarian Boruto keluar desa Konoha, Naruto masih dikurung dan tak pernah keluar. Kita juga bisa percaya hal itu dari perkataan Kawaki di episode 1 yang lalu. Dia menyatakan ingin membawa Boruto ke tempat sang Hokage berada. Nah dari perkataan itu kita bisa berasumsi jika nasib Naruto setelah chapter 77 kemarin, masih sama dan tidak pernah bebas dari dimensi Kawaki. Dan sekarang ini, kita telah melihat bahwa Naruto dan Hinata masih disegel oleh Kawaki. Mereka sama sekali tak bertambah tua dan bahkan mereka tidak memiliki kesadaran apapun namun tidak meninggal. Hanya Kawaki yang bisa datang ke dimensi tersebut dan orang lainnya tidak pernah tahu bila Naruto ada dalam dimensi Kawaki. Mereka hanya tahu bahwa sang Hokage ke-7 telah meninggal akibat dibunuh oleh Boruto. Namun ada satu yang ganjal di sini yakni adalah mereka seperti tidak mencari di mana jasad Naruto dan Hinata. Tapi admin percaya bahwa pada chapter 82 dan kedepannya, ini akan dibahas juga oleh Masashi Kishimoto Sensei. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.